Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus takmir Masjid Al-Hidayah, para sepuh, para bini sepuh, para ustadz, para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Singkatnya Bapak Ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah, anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Terlebih malam hari ini kita bisa hadir di masjid kebanggaan kita ini, Masjid Al-Hidayah, dengan satu niatan, satu tujuan, satu maksud, yaitu dalam rangka bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini, khususnya pada saat ini, detik ini, akan tergolong ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju suatu tempat, hadir ke Masjid Al-Hidayah, yatlubu bihi ilman, untuk mencari ilmu, belajar, menggaji, termasuk memperingati Maulid Nabi ini, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan masukkan orang tersebut, mudahkan orang tersebut jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin, Allahumma. Sebelum saya lanjutkan, coba saya mau cek sound dulu. Bapak Ibu yang tidak pingin masuk surga, yang gak kepingin masuk surga, acung tangan. Yang gak kepingin, oh berarti gelombangnya sama, ya. Berarti frekuensinya sama-sama pingin masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di bulan Rabiul Awal ini hampir semua masjid, langgar, musola, majelis-majelis taklim, pengajian, tidak ketinggalan masjid kebanggaan kita, Masjid Al-Hidayah, memperingati satu peringatan peristiwa bersejarah, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu, kenapa kita mesti harus memperingati Maulid Nabi ini? Bapak Ibu, karena hadirnya kita, diciptakannya kita oleh Allah berkat cahaya nur, cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada yang nggak hafal di antara kita ini? Siapa nama nenek moyang kita? Nggak usah sampai 10, 20 ke atas, 7 saja. Saya, bapak saya, kakek saya, bapaknya bapak, bapaknya kakek, terus sampai 7 tingkatan. Ada yang hafal? Maju ke depan, saya kasih hadiah. Ada yang hafal? Boro-boro sampai 7. Nama kakeknya jangan-jangan nggak tahu. Kalau ditanya, kita ini lahir ke dunia ini berkat perantaran saya. Berkat perantaran siapa? Berkat perantaran ayah ibu. Ayah ibu lahir berkat perantaran siapa? Kakek nenek. Kakek nenek berkat perantaran siapa? Ya ayahnya kakek nenek. Terus kakeknya kakek nenek. Terus ke atas. Mentok-mentoknya sampai siapa? Mentok-mentoknya sampai Nabi Adam alaihis salam, karena Nabi Adam manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh,
Pertanyaannya sekarang, Nabi Adam itu berkat siapa diciptakan oleh Allah? Ayo, nggak punya kakak, nggak punya ibu, bapak, nggak punya kakek, nenek. Jawabannya adalah Nabi Adam diciptakan oleh Allah karena berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menciptakan nur cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadits qudsinya menyatakan laulaka ya Muhammad lama khalaqtul afnan. Muhammad, andai kata aku tidak menciptakan engkau, maka aku niscaya tidak bikin al-afnan, nggak bikin langit, nggak bikin bumi, nggak bikin tumbuh-tumbuhan, nggak bikin binatang, termasuk nggak bakal kita diciptakan. Nih, Nabi Adam yang nggak punya kakek nenek orang tua, tapi Allah menciptakan Adam karena perantaraan nur cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya nggak kira-kira Bapak Ibu? Percaya apa enggak? Oh, kayaknya nggak mungkin deh Pak Ustadz. Oh, pengen bukti berikutnya. Bapak Ibu, ketika Nabi Adam akan mempersunting Ibu Hawa, oh kalau kita kan mas kawinnya seperangkat alat sholat, seperangkat cincin emas, seperangkat apalah. Nabi Adam itu mempersunting Ibu Hawa, katakan, ucapkan itu lafaz yang ada di pintu surga. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ing mongko, apa sih ing mongko itu apa ya? Padahal saat itu jasad Nabi Muhammad belum lahir. Jauh jaraknya, bukan puluhan tahun, bukan ratusan tahun, ribuan tahun kemudian. Sejak diciptakannya Nabi Adam, baru lahir bayi yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad ini manusia, sama seperti kita manusia. Ya punya sifat sakit, ngantuk, ya BAB, BAK, makan, biasa. Tapi Nabi Muhammad ini manusia super Bapak Ibu Rahimah. Kenapa sampai dikatakan manusia super? Karena Allah yang mensuperkan. Dalam Al-Quran Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak. Muhammad, aku angkat namamu Muhammad. Bapak Ibu, nggak ada nama Allah yang disandingkan dengan nama manusia kecuali nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada ya lafaz Allah. Tuh, di sebelah sana lafaz Allah ya. Di sebelah sana lafaz nih lafaz Muhammad. Ya. Tuh, di situ lafaz Allah, di sini lafaz Muhammad. Muhammad ini manusia, tapi ini manusia super. Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak, aku angkat namamu Muhammad. Yang dipasang di sini bukan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Bukan yang dipasang di sini Nabi Adam karena manusia pertama. Yang dipasang di sini bukan Nabi Ismail yang siap disembelih, tidak. Tapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi manusia yang luar biasa itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu, setiap kita mau sholat dipanggil azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu lahir kita, saat lahir, ya Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama masih ingat? Ketika punya anak lahir, disunahkan untuk diadzankan di telinga kanannya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nih, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi nama Muhammad ini, Nabi Muhammad ini bukan nabi seperti nabi-nabi yang lainnya, tetapi Nabi Muhammad ini manusia super yang termasuk Allah ciptakan kita karena perantaraan nur cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus memperingatinya Bapak Ibu rahimakumullah? Sekali lagi, karena itulah manusia super itu. Jangankan kita Bapak Ibu rahimakumullah, Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Paman Nabi Muhammad. Yang nggak percaya kalau ponaannya ini utusan Allah.
sehingga mau disingkirkan, bahkan dibunuh dan mau dibunuh dan lain sebagainya. Itu pun Bapak Ibu rahimakumullah, Abu Lahab yang sudah nyata-nyata tidak beriman, tapi setiap hari Senin dikurangi siksaannya. Setiap hari Senin dikurangi siksaannya. Setiap hari Senin dikurangi siksaannya. Kenapa? Karena gembira ketika lahirnya ponaannya yang bernama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah abadikan, tabbat yada abi lahabi wa tab. Loh, orang yang tidak beriman loh, ini pamannya sendiri, tapi karena suka, senang, bergembira ketika lahirnya Muhammad, Masya Allah, diberikan keistimewaan setiap hari Senin. Ketika hari Senin itu dilahirkan Nabi Muhammad, Abu Lahab ini siksaannya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang terpenting Bapak Ibu rahimakumullah, dengan peringatan Maulid Nabi ini apa yang harus kita lakukan? Pertama, perintah Allah dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Makanya diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bacalah salawat dan salam kepada Nabi. Ini Al-Quran loh ini. Bukan hadis, bukan fatwa ulama, bukan dauhnya kiai. Al-Quran yang memerintahkan. Cuman bedanya, kalau salawat dari Allah namanya rahmat. Salawat dari malaikat artinya memohonkan ampunan. Kalau salawat dari kita sesama manusia namanya doa. Bapak Ibu rahimakumullah. Itu bedanya. Perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bacalah salawat dan salam kepada Nabi. Bapak Ibu, salat kita tiap sehari 5 kali. Tadi sudah salat Isya semua? Sudah salat Isya semua? Setiap kita sholat itu tujuannya untuk siapa sholat kita? Coba. Sholat kita untuk siapa? Untuk Allah. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat itu hanya untukku, kata Allah dalam Al-Quran. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat itu hanya untukku. Tapi harus dipahami, sholat yang sudah nyata-nyata hanya untuk Allah, sholat kita kada sah. Sholat kita enggak sah kalau di dalam sholat kita enggak baca sholawat. Sholat loh yang sudah nyata-nyata untuk Allah. Sholat kita enggak sah kalau di dalam sholat kita enggak baca sholawat. Kenapa? Karena membaca sholawat termasuk rukunnya sholat. Kalau tidak dibaca enggak sah sholatnya. Tepatnya ketika kita membaca tahiyat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nih Bapak Ibu rahimakumullah, jangan coba-coba sholat, wah sholat ini hanya untuk Allah, ngapain gue baca sholawat? Kok nggak baca sholawat? Nggak sah sholat kita. Maka yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah, yuk dengan peringatan Maulid Nabi malam hari ini, perbanyak membaca sholawat. Sholawat yang mana Pak Ustadz? Terserah sampean. Sholawat nariyah monggo, sholawat tibil kulub monggo, sholawat badar monggo, sholawat munjiat monggo. Terserah sholawat apa saja, sependek-pendek sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Nih Bapak Ibu rahimakumullah, sependek-pendek sholawat sallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu, saya mau tanya, sholawat itu untuk siapa? Bapak Ibu, sholawat itu untuk siapa? Sholawat itu untuk siapa? Nabi Muhammad. Emang Nabi Muhammad butuh sholawat kita? Enggak perlu sholawat kita, enggak butuh.
Nabi Muhammad dibacakan sholawat atau tidak, jaminannya tetap surga. Enggak karena kita enggak baca sholawat Nabi Muhammad dikeluarkan dari surga, enggak. Ya, Bapak Ibu, nih coba lihat ini. Gelas ini penuh apa enggak? Ini gelas ini penuh apa enggak? Penuh. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu pasti masuk surga apa enggak? Pasti, bukan insya Allah. Jangan jawab insya Allah. Kenapa enggak insya Allah? Karena Allah yang menjamin masuk surga. Nabi Muhammad pasti masuk surga apa insya Allah masuk surga? Pasti. Kalau kita udah ada yang memberikan jaminan pasti enggak? Wah, ada. Nabi Muhammad pasti masuk surga. Bapak Ibu, gelas ini pasti penuh apa insya Allah penuh? Saya mau tanya. Pasti penuh, jangan bilang insya Allah. Semua insya Allah. Malam hari ini malam Ahad, insya Allah malam Ahad apa pasti malam Ahad malam ini? Pasti malam Ahad. Jangan semua insya Allah. Nabi Muhammad pasti masuk surga. Gelas ini pasti penuh. Lah pertanyaannya Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa Nabi Muhammad yang sudah pasti masuk surga kok masih kita bacakan sholawat? Kenapa gelas yang sudah penuh ini tetap kita kasih air? Kenapa Nabi Muhammad yang sudah pasti masuk surga kok masih kita bacakan sholawat? Ini gelas sudah penuh Pak Ustadz, tapi kenapa kok tetap dikasih air? Nabi Muhammad sudah pasti masuk surga, ngapain kita bacain sholawat? Ini gelas sudah penuh Pak Ustadz, kenapa tetap dikasih air? Oh, tujuannya adalah agar kita mendapatkan tumpahan, agar kita mendapatkan luberan dari gelas yang sudah penuh ini Bapak Ibu. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Ini yang kita harapkan. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita harapkan. Syafaat itu enak apa enggak? Enak apa enggak? Saya buktikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini Pak yang kita harapkan dari sholawat yang kita baca. Bukan untuk Nabi. Nabi dibacakan sholawat atau enggak mah enggak urus sama kita. Jaminannya tetap surga. Tapi sholawat itu kembali kepada diri kita yang membacanya. Makanya sholawat itu artinya apa? Ada yang tahu? Sholawat itu artinya apa? Nyelawat. Beda lagi kalau nyelawat. Sholawat itu artinya apa? Sholawatun berasal dari kata dasar sholatun. Kata jamaknya sholawatun. Sama seperti mukminun, mukminatun, muslimun, muslimatun, sholatun, sholawatun. Sholawat, sholat apa artinya? Sholat itu artinya doa. Karena sholat kita, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, intinya di dalamnya adalah doa. Mulai takbir sampai salam isinya penuh dengan doa. Paling tidak ketika duduk di antara dua sujud, kita membaca doa bagaimana? Coba baca bersama-sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu isinya doa semua itu. Paket hemat 8 permintaan cukup di dalam duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, kasihani aku, wajburni, lebur dosa-dosaku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, berikan aku rizki, wahdini, berikan aku petunjuk, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu anni, lebur dosa-dosaku. Wih, doa semua itu. Baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Makanya Bapak Ibu, kalau berdoa di luar sholat, kalau mau pakai bahasa Arab, pakai doa ini aja.
Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kalau duduk di antara dua sujud itu sambil meneteskan air mata dari saking menghayati doanya ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sambil meneteskan air mata dari saking menghayatinya. Beda dengan kita, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nggak ketemu judulnya. Nih Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya Bapak Ibu kalau mau doa pakai bahasa Arab, kalau di luar sholat berdoa mah terserah. Pakai bahasa Indonesia monggo, pakai bahasa Inggris silakan, bahasa Jawa monggo. Bapak itu mau pakai bahasa Madura ngereng tak kenapa. Mau pakai bahasa Buton monggo, nggak masalah. Jangan sampai ada Bapak Ibu maksa doa pakai bahasa Arab di luar sholat. Apalagi nggak tahu artinya, apalagi mimpin doa apa namanya, doa mimpin selamatan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Loh, kacau ini. Bapak Ibu pernah nggak ada cerita itu? Ya, mungkin Bapak Ibu pernah sempat. Wallahu a'lam benar atau tidaknya. Ada seorang siswa dipanggil oleh bu gurunya. Nah, sebelum kita mulai, ayo siapa yang berani tampil ke depan membaca doa mau tidur? Saya, Bu. Datang anaknya ini. Ayo kamu baca doa mau tidur. Si anak ini langsung dengan cepat membaca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Oh, nak, itu bukan doa mau tidur, nak. Doa apa itu? Doa kalau bapak mau hubungan dengan istrinya. Loh Bu Guru, doa itu yang saya baca di tempat tidur bapak saya. Nggak paham artinya. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, maka Bapak Ibu rahimakumullah sekali lagi dipahami bahwa salawat itu adalah doa. Mau baca salawat apa saja, pasti, bukan insya Allah, pasti di dalamnya ada unsur doa. Salawat nariyah, salawat munjiyat, salawat tibil kurub, salawat apa salawat? Salawat badar yang sering dibaca di ibu-ibu. Kalau saya hadir majelis taklim di ibu-ibu, coba ada salawat badar begini. Coba baca-baca bersama-sama yang hafal. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Itu salawat badar. Saya sering dengarkan ibu-ibu kalau di BDS ada majelis taklim. Bapak Ibu, ibu-ibu terutama yang sering membaca doa ini hati-hati bacanya. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah, pakai qaf, bukan pakai ain. Hati-hati karena bedanya nanti maknanya beda. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah, pakai qaf, bukan ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah, salah. Coba artinya lihat. Ilahi ya Allah salimil ummah, selamatkan umat, minal afati dari segala kehancuran, kebinasaan, wan niqmah dan siksa. Kalau nikmat artinya ya beda. Ilahi ya Allah salimil ummah, selamatkan umat minal afati dari kehancuran, wan ni'mah dan kenikmatan. Makanya nggak dikasih nikmat. Bapak Ibu kalau mau ngasih nama anak, tashekan dulu, tanyakan sama Pak Ustadznya yang ahli. Namanya udah bagus Pak Ustadz, ni'matul laili, bagus artinya kenikmatan di malam hari. Tapi nulisnya salah, mestinya pakai ain, dia nulisnya pakai niqmatul laili, artinya berubah menjadi siksaan di malam hari. Coba ulangi ya, pakai qaf, jangan pakai ain. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min gummah, selamatkan dari kami dari segala kesusahan, keruwetan, ya. Min hammin wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah.
Pertama, dengan peringatan Maulid Nabi ini, karena perintah dalam Al-Quran dikatakan untuk memperbanyak baca sholawat, maka yuk dengan peringatan Maulid Nabi ini perbanyak baca sholawat. Apalagi sholawat ini amalan yang istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Bapak Ibu, kalau membaca Quran, kalau lagi nggak punya udu, apalagi baru punya hadas besar, jangankan membaca Al-Quran, pegang Qurannya aja nggak boleh, karena di sini ada tulisan la yamassuhu illal mutahharun, nggak boleh menyentuh kecuali dalam keadaan suci. Nggak boleh baca Quran kalau kita dalam keadaan tidak punya udu, nggak pegang Quran nggak boleh. Tapi baca salawat boleh. Jangankan nggak punya udu, mohon maaf Bapak Ibu. Habis hubungan suami istri, umpamanya nih, habis hubungan suami istri, kok mulutnya berzikir, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak apa-apa, boleh. Ya. Tapi kalau enggak punya wudu, enggak boleh baca Quran. Apalagi dalam keadaan hadas, enggak punya wudu, enggak boleh pegang Quran. Tapi sholawat boleh, Bapak Ibu rahimah. Ini keistimewaan sholawat dibandingkan dengan bacaan Al-Quran. Yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan dengan peringatan Maulid Nabi ini? Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim begini, Allah diperintahkan sama Nabi Muhammad ini agar redaksinya nggak keliru-keliru. Begini Allah katakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Qul, katakan Muhammad. Apa yang harus saya katakan ya Allah? Biar nggak salah-salah nih redaksinya. Sampai diberikan redaksi sama Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian cinta kepadaku, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Hai umat manusia, hai umat Islam, hai jamaah Masjid Al-Hidayah, jika kalian in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Kalau kita mau mengikuti Nabi Muhammad, kata Allah apa? Yaghfir lakum dunubakum yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini. Jadi apa gunanya peringatan Maulid Nabi tapi nggak mau mengikuti perintah Nabi, tidak mengikuti contoh-contoh Nabi? Ya kalau nggak bisa yang berat-berat, yang ringan-ringan. Sholat tepat waktu, hayya 'alas shalah, yang ringan-ringan dulu. Kalau yang bikin yang berat-berat banyak Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, perintah baca Quran. Kalau bisa dawamul wudu tidak pernah putus-putus, baik sama tetangga, yang ringan-ringan aja. Kalau mau yang berat-berat boleh, asal bisa. Contohnya gimana? Kalau yang berat-berat, Bapak Ibu, kalau ada tetangga kita berbuat baik sama kita, kita membalasnya, gampang kan? Ya, mudah apa enggak? Mudah. Orang bilang ketika kita ketemu, ada orang ketemu di jalan, kemudian dia bilang sama kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sambil senyum, gampang. Ada tetangga ngantarin jajan, besoknya dibalas jajan, gampang. Ada orang senyum sama kita, kita balas dengan senyum, mudah. Yang berat itu, kata guru saya, kalau engkau ingin menyenangkan Nabi Muhammad, ahsin alaman asa'a ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang tidak mau berbuat baik sama engkau. Wah, ini tantangan ini. Ya? Berbuat baiklah kepada orang yang tidak mau berbuat baik sama kita. Bapak Ibu, kita punya tetangga, kita punya teman, atau siapa saja. Setiap ketemu buang muka. Hah? Nah, setiap ketemu buang muka, maka kita jangan balas buang muka juga. Kalau kita balas buang muka, lah sama saja kita sama dia. Kalau ada teman, tetangga, siapa buang muka, ketemu, Assalamualaikum, gitu. Nggak dibalas Pak Ustadz, biarkan. Besok ketemu lagi, buang muka lagi, Assalamualaikum.
Hah? Buang muka lagi Pak Ustadz sambil meludah. Wah, besok ketemu lagi, buang muka lagi sambil meludah. Dia bilang, Assalamualaikum. Begitu. Ayo, ini tantangan nih. Tantangan ini. Jangan seperti selama ini. Ada orang, ada teman, ada tetangga buang muka. Kok kita ikut buang muka? Lah pada baik. Nih, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, punya tetangga, punya acara gede, yang jauh-jauh diundang. Kita yang rumahnya bersebelahan kok nggak diundang. Jangan marah. Kalau marah, sama aja dengan dia kelas kita. Dia punya acara gede-gede, semua tetangga yang jauh-jauh datang, kita yang di sebelahnya nggak diundang. Jangan marah. Besoknya habis acara, lagi buka tenda, lagi bersih-bersih, bawain pisang, bawain buah-buahan. Assalamualaikum, alhamdulillah ya, acaranya sukses. Ini nah ada pisang begitu. Ya Pak Ustadz, siap Pak Ustadz. Karena ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diludahi, Nabi yang dicemooh, Nabi yang dicaci maki, dilemparin kotoran unta. Tiap pagi di gang itu ada ludah. Ada ludah. Oh, tiap pagi ada ludah. Pasti kalau lewat di gang itu ada yang meludahin. Suatu saat apa yang terjadi? Yang meludahin kok nggak ada. Loh, biasanya aku langganan di sini, kok nggak ada yang meludahin ini. Tanya sama sahabat, itu si fulan itu kemana ya? Oh iya ya Rasulullah, si fulan itu sakit. Hah? Sakit? Baginda Nabi yang jenguk duluan Bapak Ibu rahimahullah. Baginda Nabi yang menjenguk dulu. Padahal setiap pagi mau berangkat ke masjid sholat subuh diludahi. Apa yang terjadi kemudian? Karena akhlak Nabi seperti ini, akhirnya orang itu, ya Allah ya Rasulullah, engkau yang setiap hari aku ludahi, engkau yang setiap pagi menjelang subuh aku ludahi, tapi ketika aku sakit justru engkau yang datang terlebih dahulu. Akhirnya masuk Islam Bapak Ibu rahimahullah. Ya, ada yang saya tanya sama saya, Pak Ustadz, kita kan nggak melihat langsung akhlak baginda Nabi, bagaimana tindak tanduknya, cara berjalannya, wajahnya, suaranya kita nggak melihat. Lalu siapa yang bisa kita jadikan patokan, pegangan? Kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ikuti ulama kita. Bapak Ibu mungkin di kampungnya sana punya guru alif, ba, ta, sa yang ngajari Al-Quran. Atau mungkin di sini siapa punya ustadz, punya ulama, punya kiai, punya gus, punya siapa. Akhlaknya bagus, ikuti Bapak Ibu rahimahullah. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kita tahu sejarah Nabi, tahu tarikh Nabi karena ada ustadz yang mengisahkan. Baik di pengajian seperti ini atau mungkin di mimbar-mimbar Jumat, kuliah subuh dan sebagainya. Lalu siapa saat ini yang bisa kita jadikan patokan? Yuk kita jadikan guru-guru kita yang akhlaknya menjadi pedoman. Contoh Bapak Ibu rahimahullah, ini sekedar contoh. Saya pernah nyantri langsung sama Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, yang lebih kita kenal dengan nama Mbah Mun. Saya nyantri sama beliau tahun 93 sampai 96. Saya sebenarnya pingin niat mondok itu lama, 6-7 tahun. Dapat mondok 1 minggu saya dipanggil. Wah, saya ini santri baru, kok tiba-tiba dipanggil, ada apa ini? Tahu-tahu beliau banyak tamu, cuman berbisik sama saya. Cung, ke mondok kene ojo suwi-suwi ya. Telung tahun wae. Engko lek wis 3 tahun, boyong. Nah, kamu mondok sini jangan lama-lama ya, 3 tahun aja. Habis 3 tahun pulang. Aduh, saya pingin mondok 6-7 tahun. Kok sama Mbah Maimun didawuhi 3 tahun. Loh, persis 3 tahun dari daunnya Mbah Maimun itu saya menikah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tahu persis karena saya nyantri langsung sama Mbah Maimun di depan kediaman beliau. Bukan beda RT, apalagi beda desa, di depan kediaman beliau. Ada seorang tetangga, bahkan masih ada hubungan keluarga sama Mbah Maimun. Wanita setengah baya ini bukan setiap hari, setiap jam. Itu mencaci maki Mbah Maimun. Apa Maimun ini guys? Yang namanya santri itu udah gregetan. Ya tapi karena Mbah Maimun bersikap
Malah tiap hari santrinya diperintahkan gantarkan makanan minuman, nggak ada masalah. Seorang ulama akhir zaman yang ketika saya tahu persis, masya Allah, doa-doanya dikabulkan. Sering beliau mengatakan ketika pengajian itu, aku sok bendek mati, pingin mati nang Mekah, pingin dino Selasa. Dan itu sering diungkapkan. Saya kalau mati nanti pingin di Mekah, pingin hari Selasa. Lu dikabulkan sama Allah. Yo di Mekah, yo hari Selasa. Musim haji 2019, setelah itu COVID 2 tahun, haji off. Alhamdulillah 2018, beliau 1 tahun sebelum beliau wafat, beliau pernah ke rumah saya di Sepinggan. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Ulama kita jadikan pegangan, guru-guru kita jadikan panutan Bapak Ibu rahimakumullah. Masya Allah, ceritanya yang mendampingi Mbah Maimun ketika haji terakhir 2019 itu. Ketika tawaf Bapak Ibu, karena beliau sudah sepuh pakai kursi roda didorong. Begitu sampai di Hajar Aswad ditanya, kamu lihat apa di atas Hajar Aswad? Enggak lihat apa-apa, Bah. Dorong lagi. Setiap di situ ditanya, kamu lihat apa di atas Hajar Aswad? Enggak lihat apa, Bah. Cuma lihat cahaya saja, katanya. Begitu di terakhir, baru bilang, itu loh, malaikat maut melihat saya dari tadi. 2019 ketika hendak wafat beliau, di kamarnya itu ada namanya Maftuh Gabriel. Maftuh Gabriel. Beliau santrinya Mbah Maimun, duta besar Arab Saudi saat itu. Jam 2 malam masih di kamarnya beliau. Kalau sudah sejak lama dari tadi nemanin beliau merasa tidak enak, Mbah Maimun sudah sepuh harus istirahat, pamitlah sekitar jam 2. Daunnya Mbah Maimun, Maftuh, kue tamuku sing terakhir saat. Tamuku terakhir malam ini. Jam 2 malam mengatakan begitu sama Maftuh Gabriel, duta besar Arab Saudi yang santrinya itu. Jam 4:17 beliau wafat. Mari, ayo, ini sekitar contoh bahwa saya punya guru yang bisa kita jadikan patokan, yang bisa jadikan panutan. Mungkin Bapak Ibu punya guru di mana? Silakan Bapak Ibu, lihatlah contoh-contoh beliau Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah dengan mencontoh guru-guru kita, dengan melihat tanda-tanda kita Bapak Ibu rahimakumullah, Masya Allah, saya tahu persis Bapak Ibu rahimakumullah. Saya kalau suan sama Mbak Maimun itu sering, tapi dimasukkan ke kamar beliau itu cuma sekali. Kamarnya sempit, kursi tempat tidurnya itu Bapak Ibu, Masya Allah, lebih bagus tempat tidur kita, pakai spring bed macam-macam. Ketika beliau mau berangkat ke Mekah, apa yang terjadi kemudian? Disuruh bawa satu koper, yang koper itu nggak tahu isinya apa. Begitu dibuka di sana, suruh menjelang wafat 1 hari sebelum itu, suruh bagikan sama jamaah semua. Ternyata di dalamnya itu uang kurang lebih sekitar 4 miliar. Dan mata uang luar negeri semua. Suruh bagikan ke jamaah-jamaah. Ini Bapak Ibu rahimahullah. Ya, mudah-mudahan dengan mengikuti guru-guru kita, dengan mengikuti tindak tanduk guru-guru kita, ini akan tergolong ke dalam kita mengikuti suri toladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini tergolong ke dalam sebuah riwayat. Ini mudah-mudahan. Di mana suatu saat ketika Nabi saat itu sedang duduk-duduk seperti ini bersama sahabat, tiba-tiba dari lisan mulia baginda Nabi mengatakan, aku rindu pada saudara. Aku rindu pada saudaraku, aku rindu pada saudaraku. Sahabat-sahabat bertanya-tanya, duhai ya Rasulullah, bukankah kami-kami yang ada di sekelilingmu yang sering menyertaimu ini adalah saudaramu? Tidak, kalian sahabatku. Lalu siapa yang engkau elu-elukan, yang engkau anggap sebagai saudaramu itu ya Rasulullah? Mereka adalah hamba-hamba Allah akhir zaman, yang mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka adalah hamba-hamba Allah akhir zaman, yang mereka tidak pernah duduk-duduk seperti halnya kalian bersamaku. Mereka adalah hamba-hamba Allah akhir zaman, yang mereka tidak pernah duduk bersimpuh bersamaku. Mereka adalah hamba-hamba Allah akhir zaman. Jangankan melihat wajahku, bermimpi pun tidak pernah. Tapi mereka percaya dan beriman bahwa aku adalah Muhammad utusan Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun kita tidak sejaman dengan Nabi Muhammad, tidak pernah bersama Nabi Muhammad, tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad, jangankan melihat langsung, mimpi pun tidak pernah.
tidak pernah melihat suara Nabi Muhammad, tidak pernah melihat akhlak baginda Nabi Muhammad, tapi kita percaya dan yakin bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada keberkahannya. Sebelum saya tutup, saya bawa Al-Quran. Sebelum ditutup dengan doa, saya bawa Al-Quran cuma satu. Anak-anak, siapa yang merasa anak-anak? Karena ini hadiahnya untuk anak-anak ini. Coba yang merasa anak-anak, ayo acung tangan. Yang bisa jawab pertanyaan Pak Ustadz, ayo. Yang putri mana? Yang putri? Yang putri acung tangan, acung tangan, acung tangan. Ya. Yang bisa jawab pertanyaan Pak Ustadz langsung maju ke depan. Kalau jawabannya benar, Bapak kasih hadiah Al-Quran. Ini masih disegel ini. Kenang-kenangan dari Pak Ustadz. Siap? Siap? Oke. Ya. Ayo. Yang bisa boleh langsung lari ke sini. Nggak usah acung tangan, nggak apa-apa. Biar kelihatan tegasnya. Siapa yang hafal? Silakan langsung maju ke sini. Yang hafal sholawat ini. Wah. Yang hafal sholawat Ibrahimiyah. Ayo, cepat sini. Ayo. Kamu aja. Ayo, yang putri. Siapa yang hafal sholawat Ibrahimiyah? Ayo, cepat sini. Saya hitung. Siapa yang hafal sholawat Ibrahimiyah? Cepat. Nggak ada, anak-anak. Nggak ada? Oh, bagus. Ya. Kasih mic-nya. Ya, kasih mic-nya. Sini. Kasih mic-nya. Oh, lupa. Hah? Bisa? Nggak bisa? Oh, mati lagi. Oke, sini aja. Sini boleh duduk sama Pak Ustadz, dekatan sini. Siapa namamu? Raihan. Dekatkan sini nggak apa-apa. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD? Iya. Oke, cita-citamu apa nanti? Apa ya? Apa ya? Harus punya cita-cita tinggi ya, setinggi langit. Walaupun tanganmu tidak bisa menggapai bintang di langit. Ya, oke. Salawat Ibrahimiyah. Silakan dibaca. Apa ya? Salawat Ibrahimiyah. Oke? Nggak bisa? 1, 2, 3. Nggak bisa. Ayo cepat. Sini dulu. Ini kayaknya bisa kalau ini. Sini nak. Sini. Siapa namanya? Fakih. Siapa? Fakih. Mudah-mudahan jadi orang yang ahli fikih. Ya. Di Sarang itu ada namanya Kiai Haji Fakih, Bah Fakih. Ya. Kelas berapa? 4A. Cita-citamu apa nanti? Tentara. Tentara. Masya Allah. Nyaingin Bapak itu di Polda itu nanti. Mudah-mudahan jadi tentara ya. Bapak Ustadz punya teman sepesantren dulu. Dia pernah kemarin tugas terakhir di Kodam 6 Mula Warman sebagai danpomnya. Sekarang melanjutkan pendidikannya mau jadi jenderal di Jakarta dia. Teman sekelas Pak Ustadz waktu di pesantren. Yuk, sholawat Ibrahimiyah baca. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya, benar walaupun ada salah sedikit gak apa-apa. Ulangi, Allahumma kama barakta. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya. Hamidum Majid. Nah, ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang dibaca ketika sholat. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Kok anak-anak nggak pada acung tadi? Aduh, itu ternyata Toto. Oke, nih Qurannya dibaca. Mudah-mudahan jadi hafid Quran kamu ya. Baik, amin ya. Ternyata itu tauhid itu aku yang maju tadi katanya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Jika ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang insya Allah suatu saat berjumpa kembali. Balikpapan kotanya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Saya ada pantun khusus sama Bapak Ibu sebelum ditutup doa. Saya tadi ngarang dari rumah. Nanti bilang cakep Bapak Ibu ya. Kalau nggak bisa cakep nggak mau saya. Buah kedong-dong, buah pepaya.
buah cempedak, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan manfaat berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.